wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Yasser, mahasiswa Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang penting dalam dunia kerja, yaitu manajemen sumber daya manusia dan tenaga kerja. Kali ini, kita akan berbicara tentang 7 hal terkait manajemen sumber daya manusia dan tenaga kerja. Ayo, kita bahas satu persatu. Satu, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu aspek kritis dalam pengelolaan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama dalam mencapai tujuan organisasi. SDM yang berkualitas dan dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing organisasi. Oleh karena itu, manajemen yang efektif terhadap SDM dan tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di lingkungan yang dinamis. Secara teoritis, manajemen sumber daya manusia merujuk pada serangkaian kebijakan dan praktik yang dirancang untuk mengelola individu dalam suatu organisasi agar mereka dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan bisnis. Menurut Gary Dessler, 2017, manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai fungsi seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, serta kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Di sisi lain, teori human capital dari Becker 1964 juga menekankan bahwa investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik organisasi mengelola SDM, semakin besar peluangnya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selain itu, konsep Strategic Human Resource Management yang dikembangkan oleh Wick and McMahon 1992 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Selain itu, secara empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis. Sebuah penelitian oleh Huselit 1995 dalam jurnal Academy of Management Journal menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik manajemen sumber daya manusia berbasis kinerja tinggi mengalami peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Studi ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, kompensasi berbasis kinerja, dan pelatihan karyawan dapat memberikan hasil bisnis yang positif. Di Indonesia, peneliti oleh Sutanto dan Kurniawan 2016 menemukan bahwa kepuasan kerja dan motivasi kerja yang tinggi yang didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas di sektor manufaktur. Lebih jauh lagi, studi oleh Buthafal dan Debrah 2019 dalam konteks negara berkembang menyoroti pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam membangun organisasi yang adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Dari berbagai kajian teori dan studi empiris, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia bukan hanya fungsi administratif dalam organisasi, tetapi juga faktor strategis yang menentukan keberhasilan bisnis. Investasi dalam mengelola sumber daya manusia yang baik melalui rekrutmen yang selektif, pelatihan yang berkelanjutan, pemberian insentif yang adil, serta pengelolaan kinerja yang efektif akan membawa dampak positif bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan kata lain,
Bisnis yang sukses adalah bisnis yang tidak hanya mengolah modal dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia dengan bijak. 2. SDM inti dalam bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kesuksesan perusahaan tidak hanya bergantung pada strategi, teknologi, atau modal. Salah satu faktor kunci yang menentukan keberlanjutan bisnis adalah sumber daya manusia inti atau SDM inti. Apa itu SDM inti? SDM inti adalah individu dalam organisasi yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Mereka seringkali menjadi tulang punggung bisnis karena peran mereka bersifat strategis dan sulit digantikan. Menurut Resource-Based View dari Bartney 1991, keunggulan kompetitif suatu perusahaan tergantung pada sumber daya yang unik, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan. SDM inti adalah salah satu bentuk sumber daya tersebut. Contoh SDM inti dalam bisnis dapat berupa 1. Manajer kunci yang merancang strategi bisnis. 2. Ahli teknologi yang mengembangkan inovasi produk. 3. Tim penjualan strategis yang membangun hubungan dengan pelanggan utama, serta karyawan dengan keahlian spesifik yang sulit ditemukan di pasar kerja. Mengapa SDM itu penting? 1. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis. SDM inti memainkan peran penting dalam menjalankan operasional utama dan mempertahankan daya saing perusahaan. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis dan industri yang sulit tergantikan. 2. Mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. SDM inti seringkali menjadi pencipta ide-ide baru, solusi inovatif, dan strategi yang mendorong pertumbuhan bisnis. Mereka memahami tren pasar dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. 3. Membangun budaya organisasi yang kuat. Keberadaan SDM inti membantu membentuk dan menjaga budaya kerja yang positif. Mereka berperan dalam menanamkan nilai, visi, dan misi perusahaan pada tim lainnya. 4. Mengurangi risiko kehilangan pengetahuan dan keahlian. Jika SDM inti tidak dikelola dengan baik, perusahaan berisiko kehilangan individu dengan keterampilan kritis yang bisa berdampak pada penurunan kinerja atau bahkan kegagalan bisnis. Bagaimana mengelola SDM inti? Agar perusahaan dapat mempertahankan dan mengembangkan SDM inti, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat seperti rekrutmen yang selektif, pengembangan kompetensi, sistem insentif yang kompetitif, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sebagai kesimpulan, SDM inti adalah aset yang sangat berharga dalam bisnis. Keberadaan mereka menentukan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan SDM inti harus menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi yang ingin berkembang dan bertahan di era persaingan global. Dengan pengelolaan yang tepat, SDM inti tidak hanya membantu perusahaan bertahan, tetapi juga membawa bisnis menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. 3. Manajemen tenaga kerja. Dalam dunia bisnis yang dinamis, tenaga kerja adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pengelolaan tenaga kerja yang efektif bukan hanya berdampak pada produktivitas individu, tetapi juga pada daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen tenaga kerja menjadi aspek yang sangat penting dalam operasional bisnis modern. Manajemen tenaga kerja adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kerja dalam suatu organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Menurut teori manajemen sumber daya manusia dari Gary Dessler 2017, manajemen tenaga kerja mencakup berbagai aspek seperti perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan karyawan. Sementara itu,
Teori Human Capital dari Becker 1964 menegaskan bahwa tenaga kerja bukan hanya sekedar sumber daya, tetapi merupakan modal utama perusahaan. Investasi dalam pengembangan tenaga kerja, seperti pendidikan dan pelatihan, dapat meningkatkan produktivitas serta menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, konsep strategi workforce planning dari Ulrich and McMahon 1992 menyatakan bahwa tenaga kerja harus dikelola secara strategis agar selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas tenaga kerja dengan perubahan pasar dan teknologi. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen tenaga kerja yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan probabilitas perusahaan. Studi oleh Hochschild 1995 dalam Academy of Management Journal menemukan bahwa perusahaan menerapkan praktik manajemen tenaga kerja yang efektif seperti pelatihan yang berkelanjutan dan sistem kompensasi berbasis kinerja mengalami peningkatan produktivitas sebesar 20 sampai dengan 30%. Selain itu, laporan dari Economic Forum 2020 menekankan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tetap kompetitif dalam pasar global. Sebagai kesimpulan, manajemen tenaga kerja bukan hanya tentang mengelola orang, tetapi juga tentang membangun keunggulan kompetitif melalui tenaga kerja yang berkualitas. Dengan strategi yang tepat meliputi rekrutmen yang efektif, pelatihan yang berkelanjutan, serta sistem kompensasi kesejahteraan yang adil, perusahaan dapat memastikan bahwa tenaga kerja mampu menghadapi tantangan bisnis dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap organisasi harus melihat manajemen tenaga kerja sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar biaya operasional. Dengan tenaga kerja yang dikelola dengan baik, perusahaan tidak hanya akan berkembang, tetapi juga akan bertahan dalam era persaingan global yang semakin ketat. Nah, ini yang tidak kalah penting. Yang keempat, penggajian. Penggajian adalah aspek penting dalam MSDM yang mencakup pembayaran gaji, insentif, bonus, dan potongan pajak. Sistem penggajian yang transparan dan adil akan meningkatkan kepuasan serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Gaji adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi, kinerja, dan loyalitas karyawan dalam sebuah organisasi. Sistem penggajian yang baik tidak hanya memberikan kompensasi yang adil bagi karyawan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Menurut Equity Theory dari Adam 1965, karyawan akan merasa puas jika mereka menerima gaji yang sebanding dengan kontribusi dan kinerja mereka dibandingkan dengan rekan-rekan kerja lain. Sebaliknya, ketidakadilan dalam penggajian dapat menyebabkan ketidakpuasan dan bahkan menurunkan produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penggajian, yang pertama, struktur dan skala upah. Perusahaan harus menetapkan skala upah yang jelas berdasarkan tingkat jabatan, tanggung jawab, dan keahlian karyawan. 2. Kompetitif di pasar kerja. Agar tetap menarik bagi tenaga kerja terbaik, perusahaan harus menyesuaikan gaji dengan standar industri dan kondisi pasar tenaga kerja. 3. Kinerja dan produktivitas. Sistem penggajian berbasis kinerja seperti insentif dan bonus dapat meningkatkan motivasi dan hasil kerja karyawan. 4. Peraturan dan kebijakan pemerintah. Perusahaan harus mematuhi regulasi ketenagakerjaan seperti upah minimal regional dan aturan pajak penghasilan. 5. Keseimbangan internal dan eksternal. Sistem penggajian yang dikelola dengan baik dapat memberi manfaat besar bagi perusahaan dan karyawan antara lain, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, mengurangi tingkat turnover atau perpindahan karyawan, meningkatkan kinerja dan produktivitas, menjaga kesejahteraan karyawan dan stabilitas organisasi. Sebaliknya,
penggajian yang tidak adil dan menyebabkan rendahnya motivasi, meningkatnya ketidakpuasan, hingga berujung pada penurunan kinerja atau bahkan konflik dalam perusahaan. Sebagai kesimpulan, penggajian bukan sekedar angka, tetapi merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan sistem penggajian yang adil, kompetitif, dan berbasis kinerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta mempertahankan talenta terbaiknya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah administrasi tunjangan. Dalam dunia kerja modern, tunjangan menjadi bagian penting dari sistem kompensasi karyawan. Administrasi tunjangan yang efektif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga membantu perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Saat ini, dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi solusi inovatif dalam mengelola administrasi tunjangan secara lebih efisien dan akurat. Administrasi tunjangan mencakup pengelolaan berbagai bentuk kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok, seperti tunjangan kesehatan, pensiun, transportasi, dan bonus kerja. Menurut teori Total Rewards dari World.Work 2015, kompensasi yang efektif mencakup gaji, tunjangan, pengakuan, dan pengembangan karyawan. Teori ini menekankan bahwa tunjangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja. Selain itu, teori Human Resource Information System dari Kavanagh and Tate 2009 menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam mengelola sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan administrasi, dan memberikan analisis yang lebih akurat terhadap kebutuhan tenaga kerja. Dalam konteks AI, konsep Predictive Analytics dalam MSDM Bersin 2018 menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat membantu perusahaan menganalisis data karyawan, mengoptimalkan tunjangan, serta menyesuaikan program kompensasi berdasarkan kebutuhan individu dan tren pasar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI dalam administrasi tunjangan memberikan dampak positif bagi perusahaan dan karyawan. Pertama, studi oleh Deloitte 2021 menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan AI dalam administrasi tunjangan mengalami peningkatan efisiensi hingga 40% dalam pengelolaan manfaat karyawan dan mengurangi kesalahan administrasi sebesar 30%. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh McKinsey dan Company 2022 menunjukkan bahwa AI-driven HR system dapat meningkatkan pengalaman karyawan dengan menyediakan layanan tunjangan yang lebih personalisasi, seperti rekomendasi paket tunjangan berbasis preferensi individu. Keunggulan AI dalam administrasi tunjangan. Pertama, efisiensi dan akurasi. AI dapat mengelola data tunjangan dengan cepat, mengurangi kesalahan dalam perhitungan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. 2. Personalisasi tunjangan. Dengan analisa data, AI dapat menyesuaikan paket tunjangan berdasarkan kebutuhan dan preferensi karyawan. 3. Otomatisasi proses. AI memungkinkan otomatisasi dalam pemrosesan klaim tunjangan, mempercepat persetujuan, dan mengurangi beban kerja tim HR. Selanjutnya, analisis prediktif. AI dapat memprediksi kebutuhan karyawan terkait tunjangan, membantu perusahaan merencanakan kebijakan yang lebih efektif dan kompetitif. Sebagai kesimpulan, administrasi tunjangan adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan daya saing perusahaan. Dengan memanfaatkan AI, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberikan tunjangan yang lebih proporsionalisasi bagi karyawan.
Penggunaan AI dalam administrasi tunjangan bukan hanya tren, tetapi juga kebutuhan bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif di era digital. Dengan sistem yang lebih otomatis, akurat, dan berbasis data, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, mengadopsi AI dalam administrasi tunjangan bukan sekedar pilihan, melainkan investasi strategis untuk masa depan bisnis dan sumber daya manusia yang lebih baik. Yang keenam, layanan mandiri karyawan. Dalam era digital saat ini, perusahaan semakin dituntut untuk memberikan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses bagi karyawan. Salah satu solusi yang banyak diterapkan adalah layanan mandiri karyawan atau Employee Self-Service yang didukung oleh Artificial Intelligence. Layanan ini memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi, mengelola data pribadi, serta melakukan berbagai proses administratif secara mandiri tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada Departemen HR. Layanan mandiri karyawan merupakan bagian dari Human Resource Information System, yaitu sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola data karyawan secara efisien. Menurut Kavanagh and Pitt 2009, Human Resource Information System bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen SDM dengan memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi dan analisis data tenaga kerja. Selain itu, SST atau Self-Service Technology dari Mouter et al. 2000 menjelaskan bahwa teknologi layanan mandiri dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan memberi akses yang lebih cepat dan fleksibel terhadap informasi yang mereka butuhkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa layanan mandiri karyawan berbasis AI memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan tenaga kerja. Studi oleh Deloitte 2021 menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan AI-powered employee self-service mengalami pengurangan beban kerja HR hingga 60% karena banyak proses administratif yang dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, penelitian McKinsey & Company tahun 2022 menunjukkan bahwa 80% karyawan lebih puas ketika mereka memiliki akses langsung ke informasi pribadi mereka seperti slip gaji, cuti, dan tunjangan tanpa harus menunggu respon dari HR. Beberapa manfaat layanan mandiri karyawan dengan AI. Yang pertama, efisiensi dan otomatisasi. AI memungkinkan karyawan mengakses informasi secara mandiri, seperti pengajuan cuti, perubahan data pribadi, dan slip gaji, tanpa harus menunggu. Kedua, akses 24 jam. Dengan sistem berbasis AI, karyawan dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, melalui aplikasi atau portal online. Ketiga, chatbot dan asisten virtual. AI dapat digunakan dalam bentuk chatbot untuk menjawab pertanyaan umum karyawan secara cepat dan akurat. Selanjutnya, analisis data dan prediksi kebutuhan karyawan. Dengan teknologi machine learning, AI dapat menganalisis pola penggunaan layanan ESS dan memberikan rekomendasi terkait kesejahteraan serta kebutuhan karyawan. Sebagai kesimpulan, layanan mandiri karyawan berbasis AI bukan sekedar inovasi, tetapi juga kebutuhan di era digital. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja HR, serta memberikan pengalaman kerja yang lebih fleksibel dan nyaman bagi karyawan. Implementasi AI dalam layanan ESS tidak hanya membantu dalam aspek administratif, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, modern, dan berorientasi pada kepuasan karyawan. Oleh karena itu, investasi dalam AI-empowered employee self-service adalah langkah strategis bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Yang terakhir, yang ketujuh, keberagaman dan pelecehan.
Di lingkungan kerja modern, keberagaman dan pencegahan pelecehan menjadi dua aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Keberagaman mencerminkan perbedaan individu dalam organisasi, termasuk dalam hal gender, etnis, budaya, agama, dan latar belakang sosial. Sementara itu, pelecehan di tempat kerja adalah masalah serius yang dapat menghambat produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, dan merugikan individu maupun perusahaan. Secara teoritis, keberagaman dalam organisasi berakar pada teori keberagaman dan inklusi dari Cox 1993 yang menjelaskan bahwa lingkungan kerja yang beragam dan inklusif dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, serta kinerja tim. Keberagaman memungkinkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi. Di sisi lain, pelecehan di tempat kerja dikaji dalam teori pelecehan dan kekuasaan dari Fitzgerald et al. 1995 yang menyatakan bahwa pelecehan sering terjadi karena ketimpangan kekuasaan dalam organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa individu dengan kekuasaan lebih tinggi dapat menyalahgunakan posisinya untuk melakukan pelecehan, baik secara verbal, nonverbal, fisik, maupun psikologis. Sebagai kesimpulan, keberagaman dan pencegahan pelecehan bukan hanya isu etika, tetapi juga faktor strategis yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan kebijakan keberagaman dengan baik akan lebih inovatif dan kompetitif, sementara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan loyalitas tinggi di kalangan karyawan. Oleh karena itu, setiap organisasi harus berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang inklusif, menghormati perbedaan, serta menindak tegas segala bentuk pelecehan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya akan berkembang secara bisnis, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi karyawannya dan masyarakat luas.